Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi sepertinya tidak akan terlalu banyak merotasi starting 11 untuk pertandingan Serie A pada akhir pekan ini melawan Torino. Menurut Sky Sport Italia melalui FC Internews, yang melaporkan bahwa Inzaghi masih belum mengambil keputusan tentang line-up timnya. Inter hanya memiliki satu pertandingan Serie A lagi sebelum akhir musim, yakni bertandang ke Torino dan kemudian final Liga Champions melawan Manchester City. Mengingat final melawan City tidak lama lagi, Inzaghi mungkin mempertimbangkan untuk mengistirahatkan sebagian besar pemain kuncinya. Sang pelatih tidak ingin mengambil risiko cedera pada pemain yang dia inginkan untuk menjadi yang terbaik melawan City. Oleh karena itu, laporan menunjukkan bahwa pemain muda seperti Ebenezer Akinsanmiro dan Denis Curatolo dapat menjadi starter melawan Torino. Namun dan bagaimanapun, Inzaghi tidak akan tertarik untuk merotasi timnya secara berlebihan. Pasalnya, sang pelatih masih ingin mengakhiri musim Serie A dengan sebaik mungkin. Inzaghi berpikir bahwa kemenangan melawan Torino akan menjadi cara sempurna untuk menuju final Liga Champions. Sang pelatih ingin para pemainnya menuju ke Istanbul dengan momentum di belakang mereka. Apalagi, laga melawan Torino bisa dijadikan semacam laga uji coba menjelang laga final UCL menghadapi Manchester City. Inzaghi memiliki satu kesempatan terakhir untuk melihat bagaimana kinerja timnya, dan dirinya tidak ingin memperlakukannya sebagai karet mati. Tekanan sebagian besar berkurang dibandingkan saat posisi Inter di 4 besar terlihat terancam. Sekarang, Nerazzurri sudah lolos ke final Liga Champions musim depan dengan satu pertandingan tersisa. Meski demikian, Inter masih bisa finish di mana saja dari posisi kedua hingga keempat di klasemen, dan Inzaghi akan sangat ingin finish setinggi mungkin. Gelandang Inter Milan, Hakan Çalhanoğlu sangat berambisi untuk menjadi orang Turki pertama yang berhasil memenangkan trofi Liga Champions. Hal ini diungkapkannya dalam sesi wawancara eksklusif dengan situs UEFA.com, di mana Çalhanoğlu bertekad memecahkan rekor sebagai orang Turki pertama yang menjuarai kompetisi paling elit di Eropa tersebut. Pertandingan final Liga Champions antara Inter versus Manchester City akan berlangsung di Stadion Ataturk, Istanbul pada 11 Juni 2023. Laga tersebut bakal menjadi momen bagi Çalhanoğlu atau İlkay Gündoğan untuk menjadi orang Turki pertama yang mengangkat trofi Liga Champions, dengan melakukannya di kampung halamannya. Saya suka Istanbul, kota terindah bagi saya. Saya tidak sabar untuk berada di sana dan saya sangat senang setiap bermain di Turki, ungkap Çalhanoğlu. Gündoğan adalah kapten Manchester City dan saya sangat menghormatinya. Itu juga tidak akan mudah baginya, bahkan jika dia adalah pemain hebat. Saya menghormatinya, karena dia lebih berpengalaman dari saya, tetapi saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk mengalahkannya. Saya ingin menjadi orang Turki pertama yang memenangkan Liga Champions, dan melakukannya di Istanbul akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan, lanjut Çalhanoğlu. Seperti diketahui, Hakan Çalhanoğlu lahir dan besar di Jerman, namun memilih untuk mewakili negara asal orang tuanya, yakni membela timnas Turki. Berbeda dengan Gündoğan yang memilih memperkuat Jerman. Kami sekarang sudah sangat dekat untuk menjadi juara UCL, sehingga bermimpi itu wajar. Saya tahu bahwa kami akan mampu melaju sejauh ini, dan saya jujur tentang hal itu, tutup sang gelandang. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez bisa memaksa masuk ke persaingan Ballon d'Or jika mampu meraih kemenangan atas Manchester City. Menurut Tuttosport melalui FC Internews, yang berpendapat bahwa penampilan gemilang Lautaro dalam beberapa bulan terakhir, yang disusul dengan penampilan menentukan di final Liga Champions dapat mendorongnya ke dalam daftar pemain terbaik dunia. Lautaro memberikan indikasi pertama pada minggu lalu saat meraih Coppa Italia, bahwa dirinya bisa masuk dalam nominasi Ballon d'Or. Sebelumnya, sang striker jelas menandai dirinya sebagai pemain kunci Inter. Selain itu, Lautaro dianggap sebagai striker terbaik di Serie A di belakang Victor Osimhen selama beberapa musim. Namun, pemain berusia 25 tahun itu berhasil melakukannya di panggung yang lebih besar dari sebelumnya dengan 2 gol penentu kemenangan melawan Fiorentina. Striker Inter itu membuktikan bahwa ia dapat menggunakan bakatnya yang luar biasa untuk membantu timnya meraih trofi. Hal ini tentu menjadi keharusan untuk meraih Ballon d'Or di era modern.
Memenangkan Coppa Italia saja tidak cukup untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun dengan menjuarai Liga Champions, bagaimanapun bisa menjadi cerita yang berbeda. Musim lalu, Karim Benzema meraih penghargaan tersebut dengan kepahlawanannya pada kompetisi paling elit di Eropa. Itu adalah sebagian besar alasannya. Kali ini, Lautaro telah mencetak gol dan memainkan peran kunci dalam kemenangan KO atas Benfica dan AC Milan. Jika Lautaro dapat memberikan dampak yang sama menentukannya melawan Manchester City yang oleh banyak orang dianggap sebagai yang terbaik di dunia, maka penghargaan Ballon d'Or tidak akan jauh darinya. Sejauh ini dalam beberapa bulan terakhir, Lautaro telah menunjukkan banyak penampilan luar biasa untuk Inter. Jika Lautaro bisa mengubahnya dengan meraih trofi terbesar untuk timnya di panggung terbesar, maka sang striker bisa mencapai sesuatu yang lebih. Inter Milan bisa menghadapi Bayern Munchen, Manchester City atau Atletico Madrid dalam pertandingan persahabatan selama tur pramusim mereka di Jepang. Menurut Corriere dello Sport melalui FC Internews, yang melaporkan bahwa ketiga klub tersebut adalah salah satu kemungkinan lawan persahabatan Nerazzurri selama pramusim, mengingat ketiganya juga berencana untuk melakukan tur ke Jepang selama musim panas. Saat ini, Nerazzurri masih bergejolak dengan musim ini meskipun hanya tersisa 2 pertandingan lagi. Salah satunya adalah final Liga Champions yang sangat penting melawan Manchester City di Istanbul. Namun, begitu musim Nerazzurri berakhir, mereka akan mulai mempersiapkan musim berikutnya dengan cara terbaik. Inter telah membuat pengumuman bahwa mereka akan berada di Jepang, di mana mereka akan memainkan sejumlah pertandingan persahabatan. Jadwal Nerazzurri saat berada di Jepang belum ditentukan secara pasti. Akan tetapi, pertanyaan tentang tim mana yang mereka hadapi dalam pertandingan persahabatan secara alami akan bergantung pada tim mana yang ada di negara tersebut. Menurut Corriere, Bayern Munchen, Manchester City dan Atletico juga akan berada di Jepang, yang artinya Nerazzurri bisa menghadapi salah satu atau semua dari ketiganya. Seperti diketahui, Inter akan menghadapi City dengan mempertaruhkan trofi Liga Champions. Siapapun dari kedua tim yang kalah di final, maka akan memiliki sedikit peluang untuk membalas dendam. Corriere mencatat bahwa ada peluang nyata bagi Inter dan Manchester City dapat bertemu kembali dalam pertandingan persahabatan selama musim panas. Inter Milan akan mempercepat pembicaraan perpanjangan kontrak dengan striker Edin Dzeko. Menurut FC Internews, yang melaporkan bahwa Nerazzurri semakin dekat dengan kesepakatan kontrak baru mantan striker Bosnia, Roma dan Manchester City itu dalam durasi 1 tahun meskipun ada beberapa detail yang masih harus diselesaikan. Pembicaraan kontrak baru antara Inter dan Dzeko telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir, dengan kontrak sang pemain akan habis pada akhir bulan depan. Sementara itu, Nerazzurri ingin mempertahankan Dzeko setidaknya 1 musim lagi. Pemain asal Bosnia itu tetap menjadi kontributor penting bagi Inter di lapangan musim ini. Batu sandungan utama yang masih dalam pembicaraan antara Inter dan Dzeko adalah terkait masalah gaji. Lebih khusus lagi, Inter menawarkan gaji total 5 juta euro kotor plus bonus, sementara sang pemain menginginkan 5 juta euro bersih plus bonus. Laporan tersebut menjelaskan bahwa jarak yang harus disepakati tidak terlalu jauh. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan Nerazzurri siap menyelesaikan pembicaraan untuk menyelesaikan kesepakatan. Hal tersebut hanya masalah meletakkan pena di atas kertas dan membuat pengumuman resmi. Dzeko, yang bergabung dari Roma pada musim panas 2021 telah menjadi starter reguler Inter selama 2 musim terakhir. Sang striker telah membuat 49 penampilan di semua kompetisi musim ini.